Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-37, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-37 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu bukti dari Tuhannya? Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan. Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu ayat. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-37. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan hakikat yang akan dialami para pembangkang sambil menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akhirnya segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini mengingatkan beliau dan umat Islam tentang beberapa ucapan dan usul kaum pembangkang itu. Jadi pada ayat yang kemarin dikemukakan wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un, dan orang-orang yang mati, orang-orang kafir, Allah akan membangkitkan mereka, summa ilaihi yurja'un, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Artinya bahwa mereka dikembalikan kepada Allah, kemudian mereka akan menerima ganjaran atau pembalasan atas apa yang mereka lakukan. Mereka akan menerima pembalasan dari kekufuran mereka, daripada kekafiran mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa qalu ay kufaru Makkah, dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mereka mengatakan laula halan nuzila alaihi ayatun mir rabbih, mengapa tidak diturunkan atas kanjeng Nabi Muhammad bukti mir rabbihi dari Tuhannya, kannaqati seperti unta yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam, wal asa, dan tongkat sebagai bukti yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal maidah, dan maidah yaitu hidangan. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad bukti mir rabbihi dari Tuhannya? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penafsiran daripada ulama yang lain mengemukakan
Wa qalu law nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu bukti dari Tuhannya? Perhatikan kata-kata mir rabbih. Ini menunjukkan betapa jauhnya mereka dari sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipahami dari ucapan mereka, dari Tuhannya. Dari Tuhannya. Mereka mengemukakan seperti itu, menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya mereka tidak sopan, tidak memiliki sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mir rabbihi, yakni dari Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mereka berkata dari Allah, atau dari Tuhan, atau dari yang maha kuasa dan semacamnya. Dengan berkata dari Tuhannya, seakan-akan mereka ingin menunjukkan bahwa Tuhan Nabi Muhammad SAW tidak mampu. Kalau Tuhannya mampu, pasti Dia membantunya dan menurunkan bukti yang kami minta. Begitu maksud ucapan mereka, yaitu ucapan orang-orang kafir Mekah. Ngecek, amun cek urang mah ngecek, ya, karena menganggap Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan mampu menurunkan bukti atas kerasulan, atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu law nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu bukti dari Tuhannya? Hadirin, seandainya mereka berkata laula unzila, bukan nuzila, tetapi laula unzila, maka ini berarti mereka hanya meminta sekali diturunkan. Akan tetapi yang mereka katakan adalah nuzila, laula nuzila, yang berarti berulang-ulang, sedikit demi sedikit. Padahal Al-Quran yang merupakan bukti terbesar telah diturunkan Allah seperti itu, sedikit demi sedikit dan berulang-ulang kali. Pada gilirannya ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai mukjizat, bahkan tidak mengakui alam raya, bahkan tidak mengakui alam raya dengan segala keajaibannya adalah ayat-ayat yang terhampar. Tampaknya karena itu pula ayat ini diturunkan dengan firman-Nya, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi itulah pendapat daripada mufasir yang lain. Qul lahum, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, innallaha qadirun ala ayyunazzala bitasdid wa takhfif. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya Allah qadirun, bahwa Allah maha berkuasa atas menurunkan ayat atau bukti-bukti mimma iftarahu, dari apa-apa yang mereka usulkan. Allah mempunyai kuasa menurunkan bukti yang mereka minta, yang mereka ada-adakan. Qul,
Innallaha qadirun ala ayyunazzala ayatan walakin aksarahum la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar di antara mereka la ya'lamuna, itu mereka tidak mengetahui an nuzulaha balaun, bahwa turunnya bukti, turunnya ayat, turunnya mukjizat, balaun adalah sebagai bala, sebagai bala, kesengsaraan lahum alaihim, atas mereka, sebagai kehancuran atas mereka. Lau ujubi halakihim, karena wajibnya mereka atas kebinasaan. Mereka akan binasa seandainya saja ayat itu diturunkan kepada mereka. In jahaduha, jika mereka mengingkari akan bukti-bukti tersebut. Satu contoh, diturunkanlah bukti atas kenabian dan kerasulan Saleh alaihissalam, yaitu berupa onta betina yang Allah kemukakan. Biarkanlah onta betina itu berkeliaran ke sana kemari bebas. Onta tersebut berkeliaran, enggak boleh dibunuh, enggak boleh disakiti. Akan tetapi kaumnya Nabi Saleh alaihissalam melanggar hal tersebut, maka ontaknya Nabi Saleh dibunuh, dan Allah langsung menimpakan bala, langsung menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Oleh karena itu dikemukakan walakinna aksarahum la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar daripada mereka la ya'lamun, tidaklah mengetahui. Seandainya saja Allah turunkan bukti kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas yang mereka minta, dan jika mereka ternyata mengingkari kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Padahal kalau kita lihat bukti yang nyata, yaitu kebenaran daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Al-Quran yang tidak pernah berubah dari 14 abad yang lalu sampai sekarang. Al-Quran masih seperti aslinya. Siapakah yang memelihara? Oh, manusia tidak akan sanggup memelihara. Akan tetapi Allah lah yang memelihara Al-Quran. Yang maha menurunkan, yang maha menciptakan, Sang Khalik lah yang memelihara Al-Quran, sehingga Al-Quran lestari sampai saat ini. Tidak ada yang berubah satu surah pun, tidak ada yang berubah satu ayat pun, tidak ada yang berubah satu huruf pun. Inilah bukti atau mukjizat yang memang sengaja Allah pertontonkan kepada umat manusia ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.